Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang lain, bukan kegagalan, bukan juga nasib buruk, tapi sesuatu yang diam-diam tumbuh tanpa kita sadari. Sesuatu yang pelan-pelan mencuri waktu, menghancurkan cita-cita, dan mematikan semangat. Ia bernama malas. Malas tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dengan halus, dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ah, nanti aja. Sebentar lagi juga bisa. Cuma istirahat sebentar kok. Dan dari kata sebentar itu, lahirlah kegagalan yang panjang. Coba pikirkan, berapa banyak mimpi yang hancur, bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena seseorang memilih untuk menunda. Berapa banyak potensi besar yang terkubur hanya karena seseorang lebih memilih rebahan daripada melangkah. Malas bukan cuma soal tidak mau bergerak. Malas adalah racun yang membunuh disiplin. Ia membuatmu nyaman di zona yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Ia membuatmu percaya bahwa masih ada waktu, padahal waktu itu terus berjalan, tanpa menunggumu. Begitu pula dengan manusia. Ketika terlalu lama tidak dipakai untuk kebaikan, jiwa dan pikirannya mulai tumpul. Semangatnya berkarat, dan akhirnya sulit kembali tajam. Ada seekor singa di hutan, kuat, cepat, berani. Namun bayangkan jika ia berhenti berburu. Ia duduk di bawah pohon, menunggu mangsa datang sendiri. Hari pertama ia masih kuat. Hari kedua ia masih bertahan. Tapi pada hari ketujuh, ia mulai melemah. Begitu juga manusia. Ketika berhenti berusaha, perlahan kekuatannya hilang, bahkan sebelum dia sadar. Malas itu menipu. Ia membuatmu merasa baik-baik saja hari ini, tapi membuatmu menyesal di masa depan. Ia seperti pencuri waktu yang bekerja tanpa suara. Dan ketika kamu sadar, semua sudah terlambat. Malas itu bukan hanya soal tubuh, ia tumbuh dalam pikiran. Ketika kamu berkata, "Aku tidak sanggup," padahal kamu belum mencoba. Ketika kamu berkata, "Udah telat," padahal masih ada waktu untuk memulai. Inilah malas yang paling berbahaya, malas untuk percaya pada diri sendiri. Tidak ada orang sukses yang lahir dari rasa malas. Mereka bukan selalu pintar, bukan selalu beruntung, tapi mereka selalu bergerak. Bahkan ketika capek, bahkan ketika gagal. Karena mereka tahu, diam itu jauh lebih berbahaya daripada salah langkah. Jika kamu ingin tahu apa yang membunuh masa depan, lihat kebiasaan kecil yang kamu biarkan. Bangun kesiangan, menunda, scrolling tanpa arah, menunggu mood datang. Itu bukan kebiasaan ringan. Itu batu kecil yang menjatuhkan gunung besar bernama impian. Kenyamanan yang berlebihan adalah awal dari kehancuran. Dan saat penyesalan datang, waktu sudah tidak bisa kembali. Jadi, bagaimana melawannya? Bukan dengan motivasi sesaat, tapi dengan kebiasaan kecil. Bangun sedikit lebih pagi, kerjakan sedikit lebih dulu. Tetap bergerak meski tidak semangat. Langkah kecil hari ini adalah jembatan menuju masa depanmu. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu bergerak.